teman mau berpartisipasi untuk bareng-bareng di sini. Oh, saya mau ikut dan Pak Cah. Suatu saat saya akan ke sana, akan ke Jogja. Saya mau ikut donasi di Balkum. Nah, itu tinggal klik di situ bisa. Diklik, kemudian teman-teman langsung klik donasi sekarang. Nah, di situ. Itu ada beras untuk santri. Ya, nah, di tempat kami, Rumah Tahfidz Al-Quran juga ada, beasiswa santri tahfidz juga ada. Nah, teman-teman kalau mau di situ ada. Terus bantu santri mandiri. Nah, kami pesantren Quran kami slow living ya. Ada pertaniannya, ada peternakannya. Mereka makan dari hasil mereka sendiri. Jadi di luar jam tahfidz, mereka sambil menunggu, sambil menghafal Quran, sambil belajar diniyah, mereka ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk macam-macam ya, beternak, ada lele, ada ayam, kemudian ada pertaniannya luar biasa, cabai dan sebagainya. Jangan diragukan lagi, ustadznya ahli di sana ya. Nanti ada wakaf, pembangunan rumah tahfidz juga ada di sini. Di sini Lazisku juga hadirkan layanan tahsin Al-Quran bersanad online. Kita juga ada. Nanti ada dengan beliau yang bersanad Ustadz Habib juga gitu ya. Kemudian kita ada pembinaan peserta program Bintang Yatim di pesantren kami. Juga ada program Bintang Yatim di mana di sekitarnya di daerah Sleman kita kumpulkan untuk mengadakan di sana kajian dan membantu mereka dengan berbagai macam bantuan. Nah, gitu. Dari Quran juga kemarin alhamdulillah sukses menggelar audit syariah, alhamdulillah, dan cukup memuaskan melebihi dari ekspektasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah membantu dan mendoakan semoga kami tetap amanah seperti itu. Nah, selanjutnya ada program inovatif untuk wujudkan masa depan anak yatim, kita juga ada itu. Termasuk mereka untuk kajian, untuk belajar, untuk kita bina banyak gitu sampai mereka nanti di remaja, sampai nanti bagaimana mereka bisa mandiri. Ini banyak ya kegiatan-kegiatan newsnya di sana ada gitu kan, tentang penyerahan santunan dan sebagainya. Ini sekelas info dari siapa sih yang ngadakan? Nah ini Lazisku. Monggo bisa ikut kalau teman-teman 10.000 pun bisa, 1.000 bisa gitu, daripada bingung, ah ini saya punya receh buat apa ya di GoPay, bisa untuk infak. Rp500 kayak juga bisa gitu ya. Nanti langsung bisa. Daripada bingung, kalau itu bayangkan satu orang se-Indonesia kita ajak misalkan, berapa yang hadir di sini nih? Ada 100 berapa? Ada 184 misalkan. Teman-teman punya saldo kecil gitu di Shopee ada 500.000 atau 1.000 gitu. Klik aja didonasikan, lumayan. Nanti bisa untuk bermanfaat di Lazisku kita untuk pengelolaan macam-macam. Dan itu berguna dan kelihatan. Teman-teman kalau bisa melihat, kami ada Rumah Tahfidz Al-Quran Usmani, di sana kami ada RTA Usmani Putra dan Putri, ada penanam, mereka menanam cabai, menanam terong dan sebagainya, dan itu melatih mereka untuk bagaimana kita serius dengan Allah. Selanjutnya, kalau teman-teman mau berkorban juga sangat mudah sekali. Kami ada tabungan kurbanku. Terlebih lagi kurban kami juga nanti bisa lewat Kornet juga. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung, wah pakai kurban Kornet bisa, bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah itu. Ya, alhamdulillah Sidoarjo hadir Jawa Timur ini. Bontang Kalimantan Timur hadir. Ini ada besok ke depan kita ada program, monggo teman-teman yang di daerah Jogja bisa hadir, bahkan besok kerjasama dengan KZ Kopi ya, tempat kami juga untuk apa namanya kegiatan Palestina dengan Syekh Palestina yang fokus untuk membangun sumur-sumur di Palestina. Nanti kita ada roadshow dengan salah satu Syekh yang sudah ada di Indonesia. Beliau pakar di apa namanya mahasiswa S2 atau S3 yang dipakar di bidang apa namanya bagaimana air dan sebagainya yang nanti akan dimanfaatkan. Itulah Indonesia, itulah para oh Afan. Oke, Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Insya Allah kita akan mulai karena Ustadz Cahyadi sudah siap. Ahlan wa sahlan Ustadz. Insya Allah. Ya, insya Allah kita akan mulai, teman-teman semuanya eh, akan kami pandu, insya Allah nanti bersama Ustadz Cahyadi Karyawan. Ahlan wa sahlan Ustadz, mungkin nanti kiranya sudah bisa siap, Ustadz bisa tampilkan video, tampilkan
ininya kameranya gitu. Oh, Masya Allah sudah gini. Monggo Ustaz. Kami waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Cahyadi Takayama. Assalamualaikum Ustaz Cahyadi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zee. Hari ini kita akan ngopi bareng Pak Cah. Oh, sudah Alhamdulillah. sampun ngopi Ustaz. Sudah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Insya Allah akan kirim-kirim kopi Ustaz. Biar nanti Alhamdulillah. kopinya sama. Oke. Insya Allah. Monggo Ustaz. Oke, monggo insya Allah tema kali ini yaitu membasuh luka pengasuhan yang akan langsung insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Cahyadi. Pada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Cek sound dulu, suaranya jelas kedengaran? Alhamdulillah jelas. Monggo yang lain jelas ya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, ayah bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus teman-teman dari Lazisco, Mas Hamid, dan semua yang hadir dari tim Lazisco, serta semua yang hadir, Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, Ustadz Ustadzah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara rutin bersama Lazisco, ngopi, ngobrol parenting Islami ya. Ini program rutin yang sudah dijalankan cukup lama bersama dengan Lazisco dan sekarang kita eh, giatkan kembali. Kita mulai pada malam hari ini dengan mengangkat tema luka pengasuhan. Eh, Ikhwan dan akhwat, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, saya akan mengajak kita semuanya untuk memahami tema ini dengan hati-hati ya. Jadi hati-hati itu begini. Satu sisi eh, kita ingin tahu dan kita ingin belajar tentu saja ya. Tapi sisi yang lainnya kita juga tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memahami apa yang disebut sebagai luka pengasuhan itu karena dia bercorak, mohon maaf, menurut saya itu sangat subjektif dan jika kita tidak tepat di dalam menggunakan istilah ini, justru bisa jadi dampak yang muncul itu tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya misalnya setelah mengerti ada luka pengasuhan, utang pengasuhan, inner child, eh, dan seterusnya, istilah-istilah seperti itu. Lalu kemudian ada sebagian di antara kita yang menyalahkan orang tuanya. Hmm. Aku menjadi seperti ini ternyata gara-gara dulu orang tuaku menerapkan pola asuh yang tidak tepat kepada aku. Nah, setelah dia belajar, ternyata dampaknya justru dia gunakan untuk menyalahkan orang tuanya. Itu yang saya katakan berlebih-lebihan, ya. Jadi kalau kita memahami dan belajar tentang luka pengasuhan itu,
tujuan kita adalah agar kita menyelesaikan di dalam diri kita sendiri. Kalau istilah saya, berhenti pada kita dan tidak mewariskan kepada anak-anak kita. Bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan orang tua kita, apalagi sampai membenci orang tuanya, ya. Nah, saya eh, tidak berani untuk menyatakan apakah luka pengasuhan itu eh, menjadi kajian akademik yang em, yang istilahnya itu menjadi teori-teori rujukan yang bercorak akademik, ataukah ini sesuatu yang sifatnya populer, ya. Saya tidak berani menyatakan itu, tapi saya ingin tunjukkan dulu kepada ayah bunda semua bahwa luka pengasuhan itu, fenomena luka pengasuhan itu ada, ya. Adanya luka pengasuhan ini, fenomena tentang luka pengasuhan ini, itu apakah sesuatu yang memang sekedar fenomena pada beberapa orang, ataukah memang itu memiliki akar-akar teori yang sangat kuat, ya, rujukan-rujukan akademik yang sangat kuat. Saya belum berani untuk menyatakan hal tersebut, ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa fenomena tentang luka pengasuhan itu ada. Makanya tadi saya katakan di depan, kita jangan berlebihan gitu ya untuk memahami fenomena ini. Kita letakkan secara tepat gitu. Saya ingin tunjukkan dulu contoh-contoh, ya, ayah bunda. Ini pengalaman yang kami langsung, saya dalam hal ini langsung menyaksikannya. Saya ambil beberapa contoh kasus yang sederhana saja untuk menunjukkan ada luka pengasuhan itu. Suatu ketika, beberapa waktu yang lalu, saya berkumpul dengan sekitar 8 orang, bapak-bapak semua, ya. Sebagiannya sudah seumuran dengan saya, sebagian yang lainnya di bawah saya. Ada yang seumuran Mas Hamid ini, ada yang seumuran saya. Jadi range rentang usianya itu tidak tidak ekstrim. Artinya bukan dari sejak anak-anak banget sampai tua banget, enggak juga gitu, ya. Tapi range usianya itu orang dewasa semuanya. 8 orang ini, bapak-bapak semuanya. Lalu pada waktu itu saya bertanya kepada mereka tentang apakah mereka itu memiliki satu eh, kondisi, ya, yang dirasakan sebagai tidak nyaman dari apa yang didapatkan dari orang tuanya dulu. Jadi saya bertanya begini, apakah ada peristiwa dari masa lalu Anda bersama dengan orang tua Anda yang apabila Anda mengingatnya sekarang, Anda merasa masih menyakitkan? Nah, itu pertanyaan saya, ya. Jadi saya memberi kesempatan pada mereka itu untuk merenung, berpikir sekitar 5 menit. Saya beri waktu 5 menit kepada 8 orang ini. Coba kamu ingat-ingat, ada nggak peristiwa dalam kehidupan kamu yang kalau kamu mengingatnya itu, kamu masih merasa sakit? Ada kenangan di masa lalu dengan orang tua, apapun bentuknya, yang jika kamu mengingatnya sekarang, kamu masih merasa sakit gitu. Ada nggak gitu? Nah, yang saya terkejut itu adalah ketika dari 8 orang ini, itu salah satu dari yang mengatakan ada itu, ya, itu ada yang umurnya eh, sudah lebih dari 50 tahun. Ada bapak-bapak umurnya lebih dari 50 tahun, dia sudah punya menantu, dia sudah punya cucu. Dia angkat tangan dan mengatakan, saya punya kenangan itu, Pak Cah, bahwa saya kalau mengingat kejadian masa lalu bersama dengan orang tua saya, masih sakit sampai sekarang. Ini bapak-bapak yang kurang lebih umurnya pada waktu itu, ya, itu sekitar 55 tahun pada saat saya ngobrol itu. 55 tahun. Dia sudah punya menantu, dia sudah punya cucu. Lalu ketika dia mengingat peristiwa masa lalu bersama dengan orang tuanya, itu sampai hari ini masih merasa sakit. Saya tanya,
itu dengan ayah atau dengan ibu? Kata dia dengan ibu, karena kalau dengan ayah tidak punya kenangan sebab ayah sudah tidak ada sejak dia masih kecil. Jadi dia kecil, begitu adiknya lahir, itu ayahnya meninggal. Sehingga teman yang saya ceritakan ini, bapak ini, dia tidak punya cukup ingatan dengan ayahnya. Sejak kecil sudah ditinggal ayah. Jadi dari kecil dia ikut bersama ibu. Lalu dengan si ibu ini, dia punya kenangan yang apabila diingat sampai sekarang, dia masih sakit hati. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah ketika dia eh, di masa lalu itu dia mengingat-ingat itu kisahnya kira-kira ketika dia SD ya. Entah SD kelas 1, SD kelas 2 gitu. Pokoknya SD yang paling kecil ingatannya itu mungkin SD kelas 1 atau SD kelas 2. Tapi sepanjang SD itu dia punya kenangan yang apabila teringat sampai sekarang masih menyakitkan. Apa kenangannya? Kenangannya adalah ketika dia tinggal bersama sang ibu saja, karena ayahnya sudah tidak ada, lalu dia bersama dengan adiknya, sang ibu ini menurut dia selalu mengistimewakan adiknya dibanding dengan dirinya. Lebih mengutamakan adik daripada dirinya. Dan peristiwa itu dianggapnya konsisten. Selalu begitu. Misalnya peristiwa-peristiwa yang diingat di masa kecil itu ya. Kalau ibu pulang dari bepergian, lalu membawa mainan misalnya, membelikan mainan gitu, itu diberikan ke adiknya. Terus ketika dia protes kenapa dirinya nggak dikasih, ibu bilang, kamu kan pernah dikasih. Mainan seperti ini juga di usia seperti adikmu ini, kamu juga pernah dikasih. Jadi sekarang giliran adikmu gitu, yang mendapatkan mainan seperti ini. Nah dia sakit hati karena adiknya dikasih, dia nggak dikasih. Penjelasan ibu bahwa kamu pernah dikasih itu dia nggak bisa menerima. Kemudian kalau ada makanan istimewa gitu, itu yang diberikan ke adiknya, ini untuk adik gitu. Lalu ketika dia protes kenapa dia nggak dikasih, kamu dulu pernah makan seperti ini gitu. Nah dengan kondisi ekonomi ibunya yang pas-pasan ya karena single parent mengasuh dua anak sendirian, nah ini memang secara ekonomi cukup berat bagi sang ibu. Demikian pula peristiwa-peristiwa kecil yang dia masih ingat, misalnya kalau berjalan, jalan-jalan ibu dengan dua anaknya. Nah, dia ingat bahwa yang digandeng selalu adiknya. Dia nggak pernah digandeng. Jadi dia ngerasa ibu itu selalu mengutamakan adik, adik dan adik, tidak pernah dirinya. Dirinya selalu dikalahkan. Nah, dia ngerasa itu konsisten sampai nanti ketika memberikan uang jajan gitu misalnya ya, itu si ibu itu memberikan uang jajan yang menurut dia lebih besar ke adiknya daripada ke dirinya. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini ternyata membekas dan bayangkan ya, si ibu yang diceritakan ini pada saat beliau bercerita ke saya, si ibu ini sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi rasa sakit yang muncul akibat dari perlakuan ibu itu, kalau dia ingat masih menyakitkan. Bagi seorang bapak yang umurnya sudah kurang lebih 55 tahun pada waktu itu. Lalu saya tanyakan kepada dia begini, ingatan terakhir Anda di mana ibu itu masih memiliki sikap seperti itu, ya, yang menyakitkan bagi Anda itu ingatan terakhir Anda itu kapan? Gitu. Kalau tadi kan ingatan awal bahwa ibunya itu sejak dia kecil selalu pilih kasih, selalu mementingkan adiknya daripada dirinya gitu. Itu kan zaman dulu, ketika dia kecil. Lalu peristiwa terakhirnya kapan? Yang dia merasa bahwa ibunya masih seperti itu, sehingga dia masih sakit hati terus kepada ibunya. Kata dia, itu pada waktu dia bercerita itu kan kira-kira ibunya itu wafat sekitar sebulan, 2 bulan yang lalu ibunya wafat gitu. Dia bilang, peristiwa akhir-akhir kehidupan ibu ketika saya merawatnya di rumah sakit. Jadi ibu berbaring di rumah sakit cukup lama. Si ibu ini lebih dari sebulan berbaring di rumah sakit dan karena ibu itu tinggal eh, sendirian di kotanya, maka ketika sakit si anak ini menjemput ibu dan kemudian
merawat di rumah sakit di kotanya, di kota si anak ini. Adiknya terpisah lagi kotanya. Jadi ibu, anak pertama, anak kedua itu tinggal di kota yang berbeda-beda. Ketika si ibu sakit, si anak pertama menjemput ibu dan mengurus ibu biar lebih dekat kepada dirinya, biar dia bisa ngurus. Si laki-laki ini kerja, istrinya juga kerja. Selama ibunya sakit, pola tugas mereka itu jadi si istri akan tugas siang hari jagain ibu, eh, sepulang dari kerja dia mengusahakan untuk pulang awal agar bisa ngurus ibu. Lalu malam hari suami si laki-laki ini, anak laki-laki ini dia ngurus ibunya sampai pagi. Itu polanya tiap hari begitu. Nah, yang menyakitkan bagi si anak laki-laki ini, setiap kali dia datang malam hari, pulang kerja, dia pulang dulu ke rumah, mandi dan seterusnya, lalu dia ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, istrinya pulang gantian. Lalu kemudian si suami ini mulai jaga ibu, kira-kira Isya sampai dengan besok subuh gitu. Nah, setiap kali si anak laki-laki ini datang, ibu itu selalu bertanya, pertanyaannya itu begini, mana adikmu? Jadi si anak pertama ini dia ngerasa ya Allah, ibu itu masih nyari adik. Sudah ada saya di sampingnya ibu, sudah ada aku gitu. Yang dicari masih adik gitu. Seakan-akan aku itu nggak ada di sisi ibu itu. Seakan-akan aku itu nggak ada nggak ada nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Aku sudah jagain ibu, ibu masih nanyain mana adikmu. Padahal jelas-jelas adik tidak di kota tempat dia tinggal, adiknya di kota yang jauh gitu. Dan ibu tahu bahwa adiknya eh, tidak tidak sedang menengok gitu. Jadi perasaan sakitnya muncul lagi ketika di masa tuanya sang ibu di rumah sakit berbaring menjelang wafatnya itu setiap kali dia datang untuk ngurus ibunya ya, menjaga ibu yang sakit itu, malam-malam dia ngurus itu, selalu ibu bertanya, "Mana adikmu?" Dia merasa kenapa ibu selalu nanya adik gitu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ini yang disebut dengan luka pengasuhan. Ada kan, artinya sampai kepada seseorang yang umurnya sudah 55 tahun, seseorang yang sudah punya menantu, seseorang yang sudah punya cucu. Jadi yang saya ceritakan ini adalah seorang kakek-kakek yang sudah punya cucu, sudah punya menantu, dan dia masih merasakan rasa sakit terhadap ibunya, perlakuan ibunya itu sejak masa kecil sampai dengan masa akhir-akhir hayatnya sang ibu. Lalu saya bilang kepada beliau ini, sampai kapan kamu akan merasa dendam dan sakit hati kepada ibu kamu? Ibu sudah melahirkan kamu, berjuang sendirian, tidak ada ayah, menghidupi kamu dan adikmu, dan kemudian ternyata kamu terus-menerus membawa sakit hati kepada perlakuan ibu, padahal ibu kamu sekarang sudah tidak ada. Mengapa kamu tidak memaafkan? Mengapa kamu tidak melakukan proses penyembuhan diri kamu bahwa luka pengasuhan kamu itu harusnya disembuhkan dan kemudian kamu mendoakan kebaikan untuk ibu kamu agar ibu diampuni semua dosanya dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Jadi kisah kecil ini ya di antara sekian cerita-cerita di ruang konseling Bapak Ibu sekalian, saya ambil satu cerita ini saja untuk mengawali untuk menunjukkan kepada kita semuanya bahwa fenomena luka pengasuhan itu ada ya. Meskipun tadi saya katakan saya tidak berani menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah begitu akademik seperti misalnya kayak luka kecelakaan ya. Kalau luka eh, misalnya luka fisik itu secara akademik ada teori-teorinya di Fakultas Kedokteran yang sangat detail dan sangat rinci. Lukanya seperti apa, pengobatannya seperti apa, terapinya seperti apa, kalau operasinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau luka pengasuhan itu saya tidak yakin bahwa itu adalah sesuatu yang memang sudah sangat akademik, sebagaimana pembahasan tentang luka-luka fisik yang dipelajari di Fakultas Kedokteran gitu ya. Nah, ini yang saya hanya melihat ini adalah sebuah pembahasan populer ya, pembahasan populer di mana kita merujuk kepada fenomena-fenomena yang ada dan kemudian upaya bagaimana untuk melakukan proses membasuh atau menterapi atau menyembuhkannya. Nah,
Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, konsep tentang luka pengasuhan itu pada awalnya ya, istilah yang dulunya berkembang itu adalah inner child wound. Jadi inner child itu adalah kondisi diri kita sendiri dengan segala emosi, segala hal yang kita alami sebelum kita masuk ke masa remaja, yang kemudian ini berpengaruh kepada masa kita dewasa. Jadi ada sesuatu di masa kecil kita sampai kemudian masa remaja kita yang akhirnya ngaruh gitu, ngaruh kepada kehidupan kita di masa dewasa. Awalnya konsep inner child ini dipopulerkan oleh psikiater dari Swiss yang bernama Carl Gustav Jung, yang lebih dikenal dengan Carl Jung. Dia menyatakan bahwa beberapa anak itu memiliki luka di masa kecil yang kemudian disebut sebagai inner child wound. Ketika dia dewasa, luka ini kemudian menjadi terasa. Menurut Carl Jung, kumpulan pengalaman masa kanak-kanak, terutama dari usia 0 sampai 7 tahun, adalah sesuatu yang akan membentuk subconsciousness atau alam bawah sadar manusia. Jadi terutama umur 0 sampai 7 ya, dan itu nanti kalau diperpanjang sampai kira-kira masa remaja. Tapi yang paling banyak itu umur 0 sampai 7 tahun. Apapun yang kita alami dari 0 sampai 7 tahun itu akan ter terkumpul ya, semuanya terkumpul di alam bawah sadar kita. Jadi ayah bunda kalau secara sederhana memahami alam bawah sadar itu begini. Jadi dalam kehidupan kita itu ada alam kesadaran dan ada alam bawah sadar. Kalau alam kesadaran itu misalnya contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sadar sekarang sedang ikut webinar bersama saya, itulah yang disebut dengan alam kesadaran. Sekarang sedang duduk mendengarkan dan temanya adalah tentang luka pengasuhan. Kalau ayah bunda semua menyadari ini berarti itu adanya di alam kesadaran. Tetapi ada sesuatu yang muncul yang adanya di alam bawah sadar kita. Semua pengalaman-pengalaman kehidupan sejak kita lahir, bahkan ada yang mengatakan sejak sebelum lahir ya, sejak masa konsepsi sampai kemudian masa kanak-kanak, terutama sampai dengan umur 7 tahun, itu terkumpul semuanya di alam bawah sadar. Entah itu peristiwa positif atau itu peristiwa negatif. Misalnya gini, kita ambil contoh kalau ini konteksnya adalah luka pengasuhan, itu lebih banyak konteks negatif gitu. Misalnya begini, sejak dia lahir, ternyata ayah dan ibunya tidak mengurus gitu. Tidak mengurus bukan karena apa ya, bukan karena misalnya kalau bapak ibunya sakit atau meninggal dunia misalnya. Ini enggak, bapak ibunya ada, tapi enggak mau ngurusi, sehingga akhirnya si anak ini terlantar dari kecilnya. Kemudian diasuh oleh kakak, apa namanya, kakek, nenek, diasuh oleh paman, diasuh oleh keluarga besar, dan seterusnya. Nah, pengalaman seperti itu mungkin kelihatannya seperti nggak muncul ya pada anak-anak itu. Dia karena masih diasuh oleh pengasuh, ada kakek misalnya, ada nenek misalnya, kemudian ada paman, ada tante, ada keluarga yang mengasuhnya, seakan-akan si anak ini di masa kecilnya juga biasa-biasa aja, sebagaimana anak yang lainnya. Tapi perasaan bahwa dirinya tidak diasuh itu bisa menyebabkan sesuatu. Nah, tapi ingat bahwa tidak setiap kejadian akan punya pengaruh yang sama. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Tidak setiap kejadian akan memberikan pengaruh yang sama. Karena kalau kita lihat misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga dulunya tidak lahir itu dalam kondisi beliau sudah tidak bertemu dengan ayahnya. Jadi ayahnya meninggal, ya, dan kemudian eh, dia ketika lahir itu kemudian digendong oleh kakeknya, diajak masuk ke dalam rumah Ka'bah itu oleh kakeknya. Tidak berapa lama kemudian ibunya juga meninggal dunia. Nah, tapi kemudian dia menjumpai kakek yang soleh, dia menjumpai paman yang sangat baik, gitu. Kakek yang sangat baik, paman yang sangat baik. Nah, sehingga Nabi SAW meskipun tidak berinteraksi dengan ayah dan tidak berinteraksi dengan ibu, ya,
dalam waktu yang cukup, tetapi ternyata beliau mendapatkan pengasuhan yang sangat baik dari para pengasuhnya. Nah, jadi hal yang perlu kita pahami bahwa tidak setiap kejadian yang sama itu akan menimbulkan pengaruh yang sama. Nah, jadi ketika ada anak-anak yang kemudian mendapatkan pengabaian dari orang tuanya, ya, ditelantarkan, tidak dinafkahi, mendapatkan kekerasan, mendapatkan tindakan-tindakan yang kasar, fisik, ya, secara fisik maupun secara verbal, itu akan tersimpan semuanya di alam bawah sadar seseorang. Nah, kata Carl Jung, alam bawah sadar ini adalah pikiran yang eh, akan akan dipenuhi gitu ya dari kejadian-kejadian itu kurang lebihnya 95 sampai 99,5% dari semua hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu masuknya ke alam bawah sadar. Nah, di antara problemnya adalah bahwa alam sadar ini, maaf, alam bawah sadar ini dapat terbawa ke pikiran sadar yang akhirnya membuat seseorang itu berpikir seperti kondisi alam bawah sadarnya. Contohnya apa? Misalnya gini, kalau ada anak yang merasa dirinya itu terbuat ya, ini sambil contoh, ada seorang bayi yang dibuang oleh ibunya. Kenapa ibunya membuang? Karena semenjak hamil, suaminya pergi dan tidak pernah memberi kabar lagi. Sehingga sang ibu ini merasa frustrasi. Dia merasa dikhianati, dia merasa tidak dicintai, merasa ditelantarkan, merasa dibuang oleh suaminya. Suaminya tidak pernah memberi kabar apapun. Semenjak hamil, suaminya pergi dan tidak memberikan kabar apapun kepada dirinya. Maka sang istri yang frustrasi ini ketika dia melahirkan anak, setelah selesai kelahiran ke rumah sakit, lalu dia bingung bawa anak pulang itu. Lalu akhirnya anak ini ditaruh ke rumah seseorang yang dia yakin orang itu pasti akan mau ngurus anaknya. Tapi karena dia tidak berani atau merasa sungkan untuk memberikan, maka ditaruh itu, dia tahu kebiasaan orang ini, itu mesti sekitar jam 5 pagi, orang itu akan membuka pintu, si pemilik rumah itu jam 5 pagi membuka pintu dan kemudian menyapu halaman rumah depannya. Halaman depan rumah itu dia hafal jam 5 pintu terbuka, pintu depannya itu dan akan mulai membersihkan rumah. Maka menjelang jam 5 bayi itu ditaruh di depan pintu rumah orang itu. Jadi biar bayinya nggak terlalu lama di luar, menjelang jam 5 bayi ditaruh dan kemudian dia menyaksikan dari kejauhan untuk memastikan bahwa bayinya itu sudah diambil oleh pemilik rumah. Dan betul jam kurang lebih jam 5 si pemilik rumah itu perempuan ya membuka pintu rumahnya dan itu masih saudaranya dia. Dan betapa terkejutnya ketika melihat ada bayi yang ada di depan pintunya, pintu rumah dia. Lalu begitulah kisah itu sampai akhirnya bayi itu dirawat di rumah tersebut dan tidak pernah tahu ini bayinya siapa. Tapi setelah bayi ini mulai menjelang remaja, setelah bayi ini balik kira-kira diperkirakan sudah balik, si ibu ini datang dan ngaku bahwa itu adalah bayinya. Jadi si orang yang eh, mengasuh itu juga sudah punya firasat, artinya dia sudah punya dugaan. Ini kemungkinan bayinya si itu karena si itu tiba-tiba menghilang pergi dan tidak pernah ada kabar lagi dan ternyata betul itu adalah anak kandung dari si ibu yang membuang bayinya itu. Nah, perasaan dia terbuang itu bisa memenuhi alam bawah sadar si anak. Sejak dia tidak mendapatkan ASI, tidak mendapatkan sentuhan dari ayah maupun dari ibu, tidak pernah mendapatkan interaksi yang langsung dari ayah dan ibu, lalu cerita-cerita tentang dirinya dibuang itu sudah dia dengar sejak dia masih kecil, bahwa dia itu bayi yang tidak jelas orang tuanya. Itu sudah dia dengar sejak dia kecil. Perasaan seperti itu akan terus-menerus berada dalam dirinya, berada di alam bawah sadarnya, bahwa dia adalah anak yang terbuang. Maka alam bawah sadar ini dapat terbawa ke pikiran sadar sampai membuat si anak itu merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang terbuang. Padahal dia setelah dia dewasa tentu dia bukan orang terbuang. Dia punya
penghidupan sendiri, dia punya pekerjaan, dia punya keluarga, dia punya anak gitu, tetapi dia terus-menerus hidup dengan perasaan sebagai orang yang terbuang. Nah itu, jadi isi alam bawah sadar ini itu berpotensi masuk ke pikiran sadar seseorang sampai orang itu berpikir bahwa dirinya adalah seperti apa yang ada di alam bawah sadarnya. Nah, dari mana kita semuanya mengetahui bahwa dalam diri kita itu ada inner child wound, ada luka masa kecil di dalam diri kita. Nah, biasanya terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari saat berhubungan dengan orang lain atau saat mengalami sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Jadi misalnya, contohnya kalau ini juga kejadian di ruang konseling, seorang perempuan, seorang istri ya, dia itu mendapatkan perlakuan KDRT dari suaminya dengan pukulan yang sangat mengerikan. Jadi suaminya itu kalau mukul itu sudah sangat mengerikan. Itu eh, bisa gegar otak kira-kira gitu ya. Si istri itu kalau terus-menerus dipukul kayak begitu oleh suaminya, itu nanti bisa gegar otak gitu. Bahkan bisa meninggal gitu ya, karena saking kerasnya pukulan suami itu kalau pas mukul dirinya. Datang ke ruang konseling untuk bertanya, apakah boleh dia meninggalkan rumah karena suaminya suka mukuli dirinya. Nah, konteksnya adalah eh, apa yang membuat suaminya berlaku seperti itu. Nah, setelah digali, ternyata kemudian ketahuan bahwa sang suami ini, si istri yang dipukuli tadi, itu ternyata adalah istri sambung, ya, istri pertamanya meninggal. Lalu dia menikah lagi dengan si istri yang akhirnya mendapatkan KDRT itu. Pada saat dia menikah pertama dengan istri pertama itu suasananya relatif baik-baik saja gitu, ya, baik-baik saja. Ya, kalaupun ada masalah, ya masalah-masalah kecil, masalah biasa, sebagaimana orang umumnya hidup berumah tangga, ada dinamika gitu. Tapi tidak ada yang sampai level yang membuat dirinya itu menjadi tidak nyaman gitu. Nah, ketika istri pertamanya meninggal, itu dia sudah punya 3 anak yang semuanya itu bisa dikatakan masih kecil. Ada yang masih SD, ada yang eh, TK gitu ya. Jadi duanya SD, satu TK. Itu 3 anaknya itu. Ketika kemudian dia menikah dengan istri sambung itu, namanya juga ini ibu-ibu ya. Coba dibayangin ibu-ibu kalau kita punya anak 3 ya, itu kan umumnya ya, kecuali kalau kembar. Umumnya itu kan satu-satu. Misalnya ya, nikah, terus lahir anak satu. Pada saat lahir anak satu itu kan kita sekaligus belajar menjadi orang tua. Terus lahir lagi anak satu. Nah, kita belajar lagi ngurus anak dua. Lahir lagi anak satu. Nah, 3 anak itu kan lahirnya eh, dalam waktu yang ada jarak waktunya ya, ada jeda waktunya gitu. Sehingga orang tua ini belajar untuk bagaimana mengurus dan mengelola 3 anak itu dengan proses yang eh, proses pembelajaran gitu. Nah, beda dengan istri sambung tadi, di mana ketika dia menjadi istri di rumah itu, langsung harus ngurusi 3 anak, dan itu bukan anak biologisnya. Kebayang betapa itu sebuah penyesuaian yang tidak mudah. Dia masih gadis pada saat menikah dan belum pernah punya anak, lalu kemudian ketika menikah dengan suami yang duda itu, harus ngurusi 3 anak, ya. Dan 3 anak dengan segala kelakuannya. Tadi saya bilang, kalau seandainya itu ibu kandung ya, 3 anak itu didapatkan dengan cara yang bertahap. Anak pertama, setelah anak pertama 2 tahun, lahir anak kedua. Lalu setelah anak kedua berapa tahun, lahir anak ketiga. Itu kan belajar menyesuaikan diri gitu. Ini tidak. Istri yang sambung ini, begitu dia masuk ke situ, langsung ngurusi 3 anak. Tidak ada kesempatan untuk pembelajaran secara bertahap. Nah, wajar ketika kemudian muncul 3 anak ini berulah, ya, tidak mau, tidak kooperatif lah kira-kira gitu ya, tidak bisa segera disuruh ini suruh itu, tidak segera mau gitu. Muncullah emosinya. Sang ibu ini tidak sabar. Lalu kemudian muncul kata-kata keras atau kata-kata kasar gitu. Nah, ketika ngelihat sang istri itu berwajah galak kepada anaknya, lalu mengucapkan kata-kata keras, ya, ancaman kepada anaknya, sang suami itu tiba-tiba merasa sangat marah karena ternyata ada proses yang terjadi dalam dirinya, pengalaman-pengalaman masa kecilnya itu bangkit dari peristiwa itu, dari kejadian itu, yaitu
si suami ini ternyata dulunya di masa kecilnya itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya, lalu kemudian dia diasuh oleh ibu tiri. Nah, persis seperti kejadian yang menimpa anaknya. Jadi, ketika dia bersama dengan ibu tirinya itu berlaku sangat galak kepada dirinya. Suka mukul, suka marah-marah, matanya merah, mendelik, wajahnya sangat garang, dan dia sangat takut dengan ibu tirinya pada waktu itu. Dia diancam, tidak boleh cerita kepada ayahnya. Kalau sampai cerita ke ayah, nanti akan semakin digalaki lagi sama ibu tirinya. Dia semakin ketakutan gitu. Nah, ketika dia menikah dengan istri pertama itu, tidak muncul pengalaman-pengalaman seperti itu, karena istrinya secara umum baik-baik saja. Tapi ketika istri sambung, lalu dia menyaksikan wajah istri sambungnya itu galak, lalu marah kepada anaknya, pengalaman kecilnya, dia dulu dimarahi sama ibu tirinya, itu seperti teraduk-aduk dari yang semula di alam bawah sadar, itu muncul di alam kesadarannya. Lalu menimbulkan perilaku tanpa dia sadar sepenuhnya. Kalau kira-kira gini, dulu zaman dia kecil dimarahi sama ibu tirinya, dia anak kecil yang ketakutan gitu. Sekarang dia sudah gede, jadi begitu melihat ada ibu yang marah itu, tangannya itu dia kayak tidak bisa mengendalikan, dia langsung pukul istrinya itu ya, dia langsung hajar. Itu seakan-akan dia sedang menghadapi ibu yang dulu itu, bahwa dia sebagai anak kecil yang dulu menghadapi ibu nggak berani, sekarang dia sudah gede dan kemudian ngelihat ada seorang ibu yang marah kepada anaknya, dia emosi, dia marah, dan dia nggak bisa mengendalikan diri sampai dia pukuli istrinya. Nah, ternyata pelaku KDRT itu adalah korban, ya. Dia pelaku sekarang mukuli istrinya, istri sambung itu. Tapi dia adalah korban, yaitu korban dari kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya di masa dia kecil terdahulu. Nah, ini muncul ketika ada kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, ini ketahuan ya, oh kira-kira dulu ada peristiwa tertentu dalam dirinya. Keberadaan inner child pun juga bisa disadari ketika misalnya seseorang itu tidak pernah merasa cukup dengan diri sendiri, nggak pernah merasa puas, mencapai sesuatu sudah dapat eh, misalnya kalau bekerja itu ya naik pangkat, gajinya bertambah, naik posisi, tapi nggak pernah puas dengan itu. Jadi ada orang yang sifat sikap hidupnya itu ya mengejar sesuatu dan tidak pernah puas gitu. Bisa jadi itu adalah bagian dari inner child yang ada dalam dirinya. Atau seseorang yang terlalu perfeksionis dan ambisius sehingga dia lelah ya untuk mengejar kesempurnaan dalam kehidupannya itu dan seterusnya. Nah, secara umum ayah bunda sekalian, itu luka-luka itu ya, itu ada yang sifatnya abandonment wound. Jadi orang yang lukanya itu adalah luka karena ditinggal gitu ya. Jadi dampaknya apa? Orang ini di masa dewasanya takut jika ketinggalan dari orang lain dalam banyak aspek kehidupan. Temannya punya mobil mewah, wah aku kok nggak punya. Temannya punya handphone mahal, kenapa aku nggak punya? Temannya bisa jalan-jalan ke luar negeri, kenapa aku nggak bisa gitu. Nah, orang yang mendapatkan luka dari ditinggalkan itu ya, itu merasa tidak nyaman saat sendirian, sehingga bergantung pada orang lain, selalu ingin bersama dengan orang lain. Itu kalau ada orang yang kalau tidur nggak pernah bisa sendirian gitu ya, itu sangat mungkin dia dulu mengalami abandonment wound ini, bahwa dia dulu merasa ditinggalkan, ya, merasa tidak diperhatikan, sehingga sekarang dia itu takut kalau sendirian gitu. Dia seperti kebayang zaman dulunya sering ditinggalkan. Ayah bunda kalau ngantarkan anak sekolah ya, atau misalnya anak TK masuk ke TK, masuk ke PAUD, masih kecil, lalu kemudian ayah bunda eh, apa namanya ngantar itu ke TK, ke playgroup ya, terus anaknya nangis gitu ya, nggak mau ditinggal gitu. Padahal ayah bunda segera harus pergi ke kantor bekerja, sementara anaknya di TK tidak mau ditinggal gitu. Itu kan kadang-kadang orang tua menggunakan ilmu menghilang gitu. Jadi dia bilang sama anaknya, nah, 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 lihat di sana tuh ada temanmu gitu. Begitu anaknya noleh sedikit ke sana, tiba-tiba bapaknya atau ibunya pergi gitu ya. Dan kemudian anaknya begitu noleh, lihat bapaknya nggak ada, ibu nggak ada, nangis ya, dia merasa ditinggal. Besok terulang lagi. Jadi begitu
anaknya rewel, ditinggal nggak mau, dia kemudian, Nana itu main-main sama ibu guru, itu ibu gurunya bawa sesuatu, oh kamu pasti senang gitu. Begitu dia noleh sebentar aja ke ibu gurunya, bapaknya sudah pergi, ibunya sudah pergi, dan begitu anak ngelihat di mana ayahnya, di mana ibunya, sudah tidak ada. Itu bisa menimbulkan luka yang muncul karena merasa ditinggalkan gitu. Nah ini ketika gede manifestasinya itu bisa jadi dia nggak nyaman kalau sendirian karena selalu takut ditinggalkan. Jadi ada orang yang padahal sudah dewasa gitu ya. Itu kalau misalnya pergi, itu selalu ngajak teman. Ini makanya boros gitu, karena kalau dia pergi jauh naik pesawat gitu ya, nginep di hotel gitu, itu dia harus ngajak teman, karena nggak bisa nginep di hotel sendirian di kamar sendirian itu nggak bisa. Jadi dia harus bawa staff gitu untuk bepergian gitu. Nah bisa jadi orang-orang seperti itu adalah orang yang mengalami luka karena dulunya sering ditinggalkan. Lalu munculnya bisa jadi dia tuh nggak nggak merasa bahagia gitu ya kalau sendirian itu. Jadi dia itu baru merasa bahagia itu apabila bersama dengan orang lain, ya, mungkin bersama pasangannya, anaknya, temannya, keluarganya dan seterusnya. Lalu eh, manifestasinya kalau lagi konflik dengan orang lain gitu, itu mengancam nanti tak tinggalkan. Aku pergi nanti. Itu contoh-contoh seperti itu ya, karena luka di masa lalunya itu. Lalu ada yang sifatnya itu guilt wound. Jadi dia merasa salah gitu. Orang yang orang yang dulunya sering disalahkan, masa kecilnya itu sering disalah-salahin gitu. Ini salah kamu gitu. Di masa dewasanya dia merasa diri buruk gitu. Jadi gara-gara kamu itu, gara-gara kamu gitu. Itu dia akhirnya merasa salah gitu. Semuanya salah kamu, gara-garamu, kamu memalukan gitu. Keluarga kita berantakan ini gara-gara kamu gitu. Jadi bapak ibu bertengkar, tapi yang disalahkan anaknya. Sehingga akhirnya si anak ini sampai dewasa, dia merasa buruk dan menyalahkan diri sendiri. Jadi usahanya jadi lemah gitu, karena dia ngerasa ngapain hidup ini ya. Aku itu orang yang salah, aku itu orang yang menjadi sumber kekacauan, menjadi gara-gara gitu. Dan dampaknya dia kemudian sulit untuk menetapkan batasan untuk diri sendiri. Contohnya apa? Tidak enak kalau menolak permintaan orang lain. Setiap kali diajak apapun, disuruh apapun, selalu iya karena nggak enak gitu ya. Karena eh, dirinya itu menjadi sulit untuk memiliki batasan, saking merasa bersalah yang berlebihan itu. Nah, orang seperti ini juga sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, karena dia nanti akan merasa aku ngerepotkan gitu. Bapak Ibu mungkin baca berita ya, meskipun mohon maaf saya belum memvalidasi berita itu ya, tapi beredar luas di medsos tentang dua anak ya yang eh, lemah lemas eh, bersama dengan ibunya yang sudah meninggal, dan em, berapa hari ya dua anak ini tidak makan, ibunya mati dan dua anak ini tidak makan gitu, dan dia hanya mereguk air putih doang gitu. Lalu ketika akhirnya ditolong oleh tetangganya dalam situasi dua anak ini sudah sangat lemas, itu ketika ditanya kenapa tidak minta pertolongan, dia bilang, ini pesan ibu, karena kami selama ini selalu merepotkan tetangga, dan ibu mengatakan ibu tidak mau merepotkan tetangga. Jadi kamu jangan jangan merepotkan tetangga. Coba bayangkan seandainya berita itu benar ya, itu jadi mengerikan sekali dampak dari guilt worm ini. Jadi orang yang mau minta bantuan ke orang lain itu sungkan. Wah, udah nanti merepotkan. Nggak usah minta tolong, nanti merepotkan gitu. Atas segala sesuatu yang nggak nyaman itu, oh ini salah saya, ini salah saya. Menyalahkan diri sendiri terus gitu ya. Nah, negatif yang lainnya itu kadang-kadang rasa bersalah itu digunakan untuk me- memanipulasi ya, atau menyalahkan orang lain gitu. Eh, Ketika dalam interaksi dengan teman atau dengan pasangan atau dengan anak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi dampak-dampak di masa dewasanya. Ada lagi trust wound. Jadi orang yang problem inner child-nya itu adalah dulunya tidak pernah merasa dipercaya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini itu ketika dewasanya itu merasa takut disakiti dan selalu menemukan alasan untuk tidak percaya orang lain. Sulit banget percaya orang lain karena dia dulu tidak pernah dipercaya.
mudah curiga pada orang lain, sering merasa insecure dalam banyak aspek hidupnya. Lalu eh, dia tuh ngerasa bahwa hidupnya itu kayak nggak berarti gitu ya. Sehingga dia butuh validasi dari orang lain, apapun yang dikerjakannya. Gimana eh, tampilanku tadi gitu, bagus nggak? Dia selalu butuh validasi dari orang lain. Yang aku lakukan tadi, menurut kamu gimana? Bener apa enggak? Tulisanku gimana? Aku tadi nulis di Facebook, kamu sudah baca belum? Menurut kamu bagaimana tulisanku? Jadi dia selalu butuh validasi dari orang lain. Dia nggak pernah percaya dengan dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini juga berpeluang, berkecenderungan untuk posesif terhadap pasangan atau anaknya. Nah, orang-orang yang dulunya nggak dipercaya itu ya, sekarang sulit percaya orang lain. Ini kalau seorang suami yang mengidap seperti ini ya, itu nggak pernah bisa percaya sama istrinya, posesif ya. Kamu dari mana? Ngapain di sana? Gitu. Itu selalu curiga dengan istrinya. Dan sulit memulai satu hubungan dengan orang lain karena akan selalu diliputi curiga terhadap orang yang baru dikenalnya. Jangan-jangan gitu ya. Nah, lalu ada lagi neglect wound. Neglect wound ini orang-orang yang dulunya ditelantarkan, diabaikan, ya, tidak diperhatikan gitu oleh orang tuanya. Orang-orang seperti ini berkecenderungan mudah sekali merasa diabaikan, mudah sekali merasa tidak diperhatikan. Misalnya kalau kita berlima, misalnya kita lagi duduk berlima, lalu misalnya gini ya, saya dengan 5 orang teman saya, lalu kemudian saya ngobrol dengan salah satu dari mereka. Itu kalau ada salah satu dari mereka yang mengalami neglect bond itu akan ngerasa bahwa oh aku nggak diperhatiin, aku nggak diajak ngobrol sama Pak Jah cuma ngobrol sama. Padahal saya tidak sedang mengabaikan. Hanya saja pada waktu itu sedang ada satu tema yang saya bicarakan dengan seseorang gitu. Jadi meskipun kita bareng-bareng, lalu saya ngobrol dengan seseorang itu, yang lainnya merasa biasa-biasa aja. Oh Pak Jah lagi ngobrol sama teman itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang punya problem neglect bone dalam dirinya itu, dia merasa aku diabaikan gitu. Padahal 4 yang lainnya atau 5 yang lainnya itu tidak merasa diabaikan. Dia merasa ya Pak Sal lagi ngobrol sama seseorang dan dia punya kepentingan untuk itu gitu ya. Nah, orang-orang dengan neglect one ini juga sulit move on, sulit untuk melupakan, sulit untuk lepas gitu ya dari berbagai masalah kehidupannya. Lalu punya self reward yang sangat rendah karena selalu merasa usahanya itu nggak cukup baik gitu ya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu nggak ada nilainya gitu. Orang ini juga mudah tersinggung, mudah marah untuk hal-hal yang sangat kecil dan ingin selalu terlihat kuat di depan orang lain. Dia ingin tunjukkan bahwa dia itu kuat, padahal sebetulnya dia rapuh gitu ya. Dan lebih banyak menyimpan perasaannya, merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan itu. Itu contoh-contoh ya teman-teman kalian di antara luka pengasuhan itu. Kalau beberapa kalangan pakar menyebutkan ada setidaknya 4 itu. Lalu bagaimana mengatasinya? Nomor 1 itu kita sadari sepenuhnya. Adakah itu dalam diri kita? Kalau kita sadar itu ada, terima sepenuhnya. Kemudian jika kita sudah menerima, maka lepaskan sepenuhnya. Bagaimana melepaskannya? Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita bangun harapan baru. Kita melihat kondisi-kondisi yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi hidup pada konteks kekinian, kedisinian, dan masa depan. Tidak hidup pada masa lalu. Ya. Jadi kalau kita sudah sadar, tadi saya katakan, seandainya kita punya luka pengasuhan, seandainya kita punya inner child wound, kita punya sesuatu yang merasa sakit akibat dari tindakan di masa lalu gitu. Sadari aja sepenuhnya, oh ya ternyata aku punya ya. Kemudian kita terima, oh ya itu realitas dalam diri kita. Lalu kita lepaskan, ya Allah, saya sudah memaafkan semua orang-orang yang dulu membuat saya tersakiti. Saya sudah maafkan semuanya, saya rela, saya ikhlas, saya ridho. Ini adalah bagian dari sejarah hidup yang harus aku alami, harus aku jalani untuk membuat diriku menjadi lebih kuat lagi. Nah, secara teknis, eh, mengatasi inner child wound ini bisa dilakukan dengan latihan disiplin ya. Latihan disiplin ini banyak sekali caranya ya. Nanti lain waktu kita bisa ngobrolin ini secara teknis, secara detail, tapi secara sekilas latihan disiplin itu kira-kira gini. Kita tidak ingin lagi mengingat hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Maka setiap kali ingatan itu muncul, kita harus disiplin untuk tidak membiarkan itu berkembang dalam diri kita dan harus segera kita lakukan dengan agenda-agenda yang lainnya. Kalau
tiba-tiba ingat kejadian masa lalu yang menyakitkan, disiplin, segera melakukan tindakan. Apa tindakannya? Banyak. Ibadah, ya, sholat, zikir, tilawah, olahraga, ya, jogging bagi yang suka jogging, sepeda yang suka goes, renang atau apa saja gitu ya. Disiplin, disiplin. Setiap kali merasakan ada yang tidak nyaman itu, kita harus tidak boleh untuk membiarkan. Kita harus segera melakukan satu tindakan untuk membuat ingatan itu tidak berkembang. Yang kedua, self care, latihan self care, mengurus diri kita sendiri. Kita punya cara-cara untuk melakukan healing ya. Self care ini kita lakukan dengan healing yang sederhana. Healing atau self care ini ya, itu sebetulnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang kita sudah biasa melakukannya, tetapi bedanya adalah kalau ini kita gunakan dalam rangka mengatasi inner child dalam diri kita, maka harus dilakukan dengan yang namanya mindful, yaitu sadar sepenuhnya, menyadari sepenuhnya. Misalnya contohnya ya, kita sudah sholat. Ada orang yang sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi ada orang yang sholatnya itu betul-betul untuk penyembuhan. Kita sudah biasa ngaji, tilawah. Tapi ada orang yang semata-mata mengejar satu juz satu hari, ada orang yang dengan ngajinya itu sebagai bagian dari penyembuhan. Kita sudah biasa berzikir. Ada orang yang zikirnya sekedar untuk ritual, tapi ada yang zikirnya betul-betul untuk penyembuhan. Itu bedanya mindful ya. Jadi termasuk kalau saya sama Mas Hamid ini suka ngopi, kopi bagi saya itu adalah bagian dari mindful untuk melakukan satu tindakan-tindakan healing. Jadi orang ngopi ada yang sekedar ngopi gitu ya, dapatnya minum kopi. Kalau saya ngopi itu tidak sekedar ngopi, tapi bagi saya kopi adalah bagian dari cara untuk melepas. Setiap dari kita itu ada sesuatu yang harus kita lepas setiap hari ya. Saya semenjak terjun di dunia konseling, diajari oleh para konselor senior ya. Di antara yang ngajari saya itu ada Bunda Sofi, Profesor Dr. Sofi Retnowati, guru besar psikologi UGM, yang dia ngajarkan Pak Cah menjadi konselor itu harus rilis setiap hari, melepas setiap hari. Nah, rilis itu macam-macam. Ibadah ya rilis, asalkan mindful. Olahraga ya rilis, asalkan mindful. Ngopi ya rilis, asalkan mindful. Gitu ya. Itu self-care. Bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana, mengurus diri kita sendiri, ya, me- mengelola kondisi diri kita sendiri, tetapi dengan mindful. Kemudian latihan memilih kesenangan. Tidak semua kesenangan itu baik, tentu saja ya. Tapi ada kesenangan-kesenangan yang boleh, kayak tadi saya bilang, saya senang kopi, yaitu silakan-silakan aja teman-teman yang suka kopi. Tapi jangan mengatasi inner child dengan kesenangan yang nanti itu justru menimbulkan masalah baru, ya. Kalau mungkin di dunia barat, orang-orang yang tidak berpegang kepada agama, yang penting senang-senang supaya melupakan inner child-nya. Lalu kemudian mereka memilih kesenangan yang justru akhirnya merusak diri mereka sendiri. Jadi latihan memilih kesenangan. Kita punya kemampuan untuk melatih impuls kita ya, supaya kesenangan itu kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir adalah latihan regulasi emosi, supaya kita bisa mengendalikan emosi, kapan emosi harus hadir di waktu yang tepat, kapan harus senang, kapan harus sedih, ya. Kapan kita merasa berduka, boleh ya merasa berduka itu pada konteksnya. Kayak kalau teman-teman aktivis Palestina, hari ini kita berduka ya karena wafatnya tokoh pejuang pembela Palestina di Indonesia, pendiri KNRP, Pak Haji Suripto SH. Beliau wafat tadi siang, itu bagi yang kenal beliau, bagi yang pembela Palestina, tentu berduka. Nah, duka itu kita tempatkan, ya. Kita berduka, tapi kapan waktunya? Kita gembira, tapi kapan waktunya? Jadi, yang dimaksud regulasi emosi itu jangan menganggap bahwa kita harus senang terus, kita harus bahagia terus. Enggak ya. Karena kadang-kadang ada saatnya kita harus bersedih, kadang-kadang ada saatnya kita harus berduka, kadang-kadang ada saatnya kita harus bahagia, tergantung konteksnya. Nah, itulah latihan regulasi emosi kita, supaya kita tidak terjebak dalam ingatan-ingatan inner child yang telah berlalu. Demikian, sahabat sekalian, yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar obrolan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa lagi Ustaz, tentang bagaimana eh, luka kepengasuhan itu tidak bisa kita jadikan semata-mata malah nanti hasilnya malah durhaka pada orang tua. Justru menjadi salah satu cara diri kita untuk melihat diri kita untuk ke depan, bagaimana
terhadap reaksi berikutnya terhadap pengasuhan kita pada generasi berikutnya. Ustadz izin ini ada yang mulai bertanya, Ustadz. Maka, Izin bertanya, apakah narcissistic disorder ONS, NPD, narcissistic personality disorder termasuk hasil dari luka pengasuhan? Bagaimana mengatasinya? Matur nuwun sangat atas jawabnya. Ini pertanyaan dari Kak Yani. Monggo. ya teman-teman sekalian, kalau kita merasa ya, di antara teman-teman ada yang merasa NPD atau orang lain di sekitar kita itu kita duga dia itu Kamu mengidap yang tanya ya? NTB, NPD gitu, maka yang harus kita lakukan adalah kita eh, tidak boleh menuduh. Jadi gini, sampai level penamaan ya bahwa dia adalah narsistik itu bukan dari pengamatan. Karena kalau kita cuma ngamati, oh kayaknya dia narsistik gitu, itu belum tentu ya. Orang yang narsis itu belum tentu dia mengalami NPD. Iya. Jadi gejala narsis yang dialami oleh seseorang itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa dirinya adalah pengidap NPD. Makanya jangan jangan langsung menuduh, oh dia NPD atau saya NPD, nggak boleh seperti itu. Apa yang dilakukan kalau sudah menyangkut eh, satu gejala atau fenomena yang ada namanya seperti ini ya kan, kalau dalam dunia psikologi dan psikiatri itu ada banyak sekali nama-nama persoalan-persoalan kejiwaan itu. Contohnya adalah NPD ini. Kalau sudah levelnya NPD seperti ini, maka ini memang harus harus melakukan assessment. Artinya menyatakan NPD itu hasil assessment sebagaimana eh, penyimpangan-penyimpangan psikologis lainnya itu hasil assessment, bukan dari perkiraan, bukan dari semata-mata pengamatan sekilas gitu. Itu harus ada assessmentnya. Jadi menurut saya jika memang diindikasikan ada gejala NPD itu, misalnya pada seseorang ya, misalnya saya ngerasa kok narsistik banget ya, jangan-jangan saya NPD, itu nggak boleh disimpulkan sendiri. Datanglah kepada psikiater untuk kemudian mendapatkan assessment apa yang betulkah dalam diri saya terjadi NPD itu, atau kepada seorang psikolog ya untuk kemudian mendapatkan gambaran apakah betul dirinya itu sedang mengalami NPD gitu. Oke, Jadi berarti kalau kemudian dia mendapatkan assessment itu dan ternyata benar ya misalnya, lah nanti bagaimana terapinya itu juga dari ahlinya, dari pakarnya gitu. Jadi kalau untuk yang seperti ini teman-teman sekalian ya, saya sarankan jangan assessment diri sendiri dengan ya, melakukan misalnya mencari contoh nih, mencari eh, informasi melalui internet ya, misalnya tanya ke AI, terus kemudian menganalisa diri sendiri. Saya khawatir ya perilaku-perilaku seperti itu nanti kalau salah assessment juga akan salah tindakan. Maka lebih baik datang ke ahli, langsung ketemu ahlinya ya, ketemu psikolog atau psikiater, kemudian mendapatkan assessment yang diperlukan. Lalu kemudian memang jika betul-betul NPD nanti akan mendapatkan solusinya, apa tindakan yang harus dilakukan. Begitu ya teman-teman sekalian, ini harus seorang ahli yang menyatakan, kita tidak boleh hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau kira-kira gitu ya, karena kalau kira-kira nanti hasilnya juga hasil asesmennya bisa salah dan terapinya juga bisa menyimpang. Begitu, maka kalau ada yang lain. iya. Nggih, Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan, Ustadz. Kami bacakan satu-satu dulu, nggih, Ustadz. Nanti bisa di ini atau mau satu-satu, Ustadz. Dibacakan aja beberapa. Nggih. Maaf mau bertanya, bagaimana menghindari luka pengasuhan pada seorang anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal? Just info, ayahnya masih hidup tapi tidak pernah hadir, bahkan sekedar nafkahnya. Berikutnya, dari Mbak Aprilia, Ustadz izin bertanya, apakah keinginan kuat untuk memiliki sesuatu yang juga termasuk inner child yang belum terpenuhi, misal dulu ketika masih anak-anak tidak mampu beli baju baru, buku baru karena kondisi ekonomi, jadi di masa kini saat sudah bekerja dan berpenghasilan punya sifat suka belanja-belanja dan hal-hal yang tidak diinginkan yang dulu tidak terbeli. Berikutnya, Ustadz, selama ini setiap ada seminar, sumber ilmunya yang diambil selalu dari Barat atau non-Muslim. Adakah yang dari Muslim, Ustadz, agar lebih mengena kepada kita yang Muslim? Afwan Ustadz, mohon info dan pencerahannya dari Kang Didi.
Berikutnya dari Mbak Ana Jabar, Ustadz izin bertanya, bagaimana melakukan terapi terhadap seseorang yang mengalami ICW ketika inner child ya, ketika sekitar 5 sampai 7 tahun sering dikurung kakaknya, dibentak-bentak kakaknya sehingga sekarang setelah berusia 27 tahun anak ini tidak merasa nyaman jika bertemu atau berbicara dengan orang. Jadi merasa lebih nyaman ketika dia menyendiri atau introvert. Berikutnya, Ustadz saya masih terngiang dengan almarhum ibu yang menunjukkan sikap dendam terhadap bapak. Kalau ibu sedang marah dengan bapak, saya menjadi pelampiasannya. Ibu pernah mengucapkan sumpah serapah kepada saya, dan kalimat itu mempengaruhi alam bawah sadar saya sehingga sampai sekarang saya merasa insecure. Apakah yang harus saya lakukan? Masya Allah ini banyak. Ini terakhir dulu ya dari Kak Ica. Habis ini nanti kita akan jawab. Izin bertanya Ustadz, apakah sering memarahi bahkan memukul anak saat melakukan kesalahan? Apakah disebabkan karena luka pengasuhan? Iya, ingatan dulu saya. Baik, teman-teman sekalian, saya mulai dari yang Pertama. tadi ada pertanyaan sangat menarik ya. Setiap kali ada seminar, Iya. sumber ilmunya yang diambil selalu dari Barat atau non-Muslim. Ini seminar apa dulu, Kang ya? Kalau seminar-seminar tentu kan sesuai temanya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin Tarbiyatul Aulad, nggak mungkin dong dari Barat. Tarbiyatul Aulad bil Islam. Itu pasti dari bukunya Abdullah Nasir Ulwan gitu. Nah, makanya ini spesifik dulu, apa yang dimaksud seminar kok selalu dari Barat itu. Ya enggak lah. Saya tergantung temanya. Kalau temanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pasti rujukannya Islam gitu ya. Demikian pula kalau misalnya tema-tema tentang keluarga sakinah ya, pasti rujukannya Islam. Tapi kalau konteksnya kita lagi membicarakan inner child, saya justru akan meminta tolong kepada teman-teman sekalian, tolong carikan referensinya yang memang itu sumbernya dari kalangan ilmuwan Muslim. Jadi eh, saya ingin cerita sedikit tentang perbedaan antara eh, terminologi ilmu-ilmu dalam eh, konteks kekinian ya. Misalnya gini, kita ngerti ada ekonomi Islam ya, kita ngerti ada politik Islam gitu. Ketika ada Fakultas Ekonomi Islam, itu rujukan-rujukannya fix, itu dari sumber-sumber yang sangat terpercaya gitu. Islam banget gitu ya. Karena sejak zaman dulu ulama-ulama kita sudah ngomongin tentang ekonomi Islam. Kalaupun kemudian ada cabang-cabang yang baru, misalnya karena perkembangan zaman, yaitu hasil istihad ulama. Tapi kalau basic-basicnya itu sudah sangat kuat dari zaman dulu gitu. Demikian pula politik Islam. Politik Islam itu sudah ada zaman dulu, makanya rujukan-rujukan politik Islam itu Al-Mawardi misalnya ya, kemudian Ahkam Sultaniyah itu, kemudian Abu Ya'la gitu, kemudian Muqaddimah Ibnu Khaldun dan seterusnya, buku-buku yang digunakan sebagai rujukan pokok untuk membicarakan politik dalam Islam. Nah, jadi kalau kita bicara politik Islam gitu ya, itu sudah rujukannya dari dulu, rujukan ulama-ulama klasik ya, sudah sangat banyak. Kemudian kalau ekonomi Islam itu juga rujukan-rujukan sangat banyak dari ulama-ulama klasik. Begitu kita ngomong psikologi Islam, itu nggak ketemu rujukan-rujukannya. Makanya ketika kita ngomongin psikologi Islam itu, orang-orang para psikolog berbeda pendapat tentang mana yang dijadikan rujukan. Sebagian ngambil dari Imam Al-Ghazali dan yang semacamnya, ya, rujukan-rujukan ulama-ulama tasawuf untuk memahami psikologi. Tapi betulkah itu sama, gitu? Kan beda dengan kalau misalnya ekonomi Islam itu ya, dengan produk-produknya itu jelas banget kok aliran apa namanya, aliran ilmunya gitu dari ulama klasik ke ulama sekarang gitu. Itu jelas banget ekonomi Islam gitu ya. Politik Islam juga begitu. Tapi konseling Islam itu sulit menemukan. Bahkan sampai sekarang misalnya kalau kita datang ke Fakultas Psikologi Islam ya, yang namanya Fakultas Psikologi Islam, itu rujukannya masih barat gitu. Jadi barat yang istilahnya diislamkan, dipilih bagian-bagian yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, itu rujukannya tetap masih barat, tapi dipilih bagian yang tidak bertentangan dengan Islam. Konseling Islam, itu rujukannya masih banyak sekali yang itu dari barat gitu ya. Cara mengislamkan adalah mengambil bagian-bagian yang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi sampai hari ini psikologi Islam masih mencari bentuk-bentuknya dan belum
selesai ya, masih menjadi bahan diskusi terbuka, eh, beda pendapat dari banyak kalangan, termasuk teman-teman kalau ada yang kuliah di kampus terbuka, ya, Fakultas Psikologi, Universitas Terbuka Internasional, eh, yang ada jurusan psikologi Islamnya itu juga tidak dipungkiri bahwa rujukan-rujukannya itu masih juga menggunakan rujukan-rujukan dari Barat. Jadi yang murni dari ulama klasik lalu kemudian diterjemahkan menjadi produk-produk psikologi dan konseling Islami itu masih sangat sulit untuk dicari. Jadi sampai hari ini belum selesai. Itulah PR ya di bidang psikologi, eh, di bidang konseling yang itu beda banget dengan produk-produk misalnya pada konteks ekonomi Islam atau pada konteks politik Islam yang lebih jelas rujukan-rujukan ulama-ulama klasiknya gitu. Tapi kalau pendidikan anak, oh banyak banget ya. Atau pendidikan secara umum banyak banget. Teori tentang pernikahan banyak banget. Itu ulama klasik, bahkan rujukan dalam Quran, dalam Sunnah ya. Atau misalnya kita ngomongin tentang keluarga, itu banyak banget rujukan dari Quran, dari Sunnah, dari ulama klasik. Kitab-kitab zaman dulu banyak banget. Tapi begitu spesifik ngomongin psikologi, ngomongin konseling, sulit banget untuk mendapatkannya. Bahkan fakultas-fakultas eh, syariah ya di kampus-kampus ternama di Timur Tengah juga belum menyajikan eh, pembahasan mengenai psikologi Islam atau konseling Islam dengan rujukan-rujukan yang murni gitu ya dari ulama-ulama klasik. Ini problem, ini satu PR ya yang masih terus-menerus mencari bentuknya sampai sampai sekarang. Eh, Kemudian kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan kalau ada sering memarahi bahkan memukul anak saat melakukan kesalahan, apakah itu disebabkan karena luka pengasuhan? Mungkin ya, mungkin tidak. Ini juga harus assessment. Assessment paling sederhana adalah coba melihat diri sendiri seperti ini. Kalau eh, kita ngomongin eh, seseorang yang suka marah, emosional, suka mukul gitu ya, misalnya, itu bisa jadi karena memang orang yang kesulitan untuk pengendalian emosinya, dia lemah di dalam mengendalikan emosinya, yang oleh karena itu nanti akan selesai dengan berlatih mengendalikan emosi gitu ya. Dalam Islam sangat banyak cara-cara latihan pengendalian emosi itu dengan cara-cara yang Islami. Sementara itu Ya Allah, Nek. ada yang memang bermula dari eh, pengalaman-pengalaman masa lalu. Contohnya seperti yang tadi saya ceritakan itu ya, seorang suami yang mukulin istrinya dengan pukulan-pukulan yang dahsyat itu ya, yang bisa membuat istrinya nanti bisa pingsan gitu ya, saking kerasnya itu ternyata adalah pengalaman masa lalu, di mana sering mendapatkan kekerasan dari ibunya, meskipun ibunya tidak sampai mukul, tapi kekerasan kekerasan secara verbal, dimarahi, ya, dipelototi, wajah ibunya memerah dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan assessment itu, baik kita lakukan sendiri, mengingat-ingat, dulu aku pernah mengalami peristiwa apa, atau jika memang ingin mendapatkan satu hasil yang lebih valid, itu assessment kepada pakarnya, kepada ahlinya, psikolog atau psikiater gitu ya. Jadi nggak bisa dipastikan ya, bisa iya, bisa tidak gitu ya. Kemudian kalau masih terngiang almarhum ibu yang dendam terhadap bapak ya, sering bahkan pernah memaki atau sumpah serapah gitu disebabkan oleh karena jadi ini yang teori tentang bullying ya teman-teman sekalian. Bullying itu biasanya terjadi pada orang yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Misalnya kalau segi umur, orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Kalau dari segi fisik, yang lebih gede kepada yang lebih kecil. Kalau dari segi angkatan, angkatan yang lebih awal kepada angkatan baru. Itu bullying biasanya terjadi seperti itu dan tidak terjadi sebaliknya. Maka ketika seorang suami itu misalnya melakukan kekerasan kepada istri, itu kan suami dalam struktur hidup berumah tangga itu dia sebagai pemimpin kowam, bapak atau kepala rumah tangga. Di situ dia kemudian eh, melakukan KDRT kepada istrinya, lalu istrinya membalas
ada banyak sebab tidak berani atau sungkan atau khawatir atau apapun gitu ya. Akhirnya sang istri tidak melampiaskan kepada suaminya. Dilampiaskan kepada siapa? Yang lebih lemah, yaitu siapa? Anaknya yang di rumah. Nah, si anak jadi pelampiasan. Nanti si anak ini pelampiasannya kepada orang lain yang lebih lemah lagi. Misalnya si anak ini ketika dia sering mendapatkan omelan dari ibunya, dia perlu melampiaskan, pelampiasannya kepada siapa? Mungkin kepada adiknya, mungkin kepada adik tingkatnya, adik kelasnya, atau teman-teman pergaulan yang menurut dia lebih lebih lemah dari itu, gitu. Nah, lagi-lagi untuk yang seperti ini, karena Anda sendiri merasa bahwa Anda punya problem di sini ya, yang harus Anda lakukan adalah Anda perlu untuk melakukan rilis seperti yang tadi saya ceritakan ya. Jadi rilis ini kalau cara paling sederhana kita lakukan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa melakukannya, ya memang harus minta tolong kepada ahlinya gitu, supaya itu lepas dari diri Anda. Kalau ini tidak Anda lepas, tidak Anda selesaikan, itu nanti akan terus-menerus mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, tadi saya bilang seorang bapak-bapak malah sudah kakek-kakek 55 tahun itu masih merasakan sakit hati dari perbuatan ibunya yang sudah terjadi sejak dia SD gitu. Itu kan lama banget ya peristiwa itu gitu. Nah, jadi lepaskan. Kalau nggak bisa melepas diri sendiri, minta tolong ahli agar melakukan healing atau rilis, membantu Anda untuk melakukan rilis itu supaya Anda tidak lagi terganggu dengan perasaan-perasaan seperti itu. Masya Lalu Allah. terapi kalau ada anak yang mengalami inner child wound ketika usianya sekitar 5 sampai 7 tahun sering dikurung kakaknya, dibentak-bentak kakaknya. Sehingga sekarang sudah 27 tahun, anak ini tidak merasa nyaman jika bertemu atau berbicara. Nah, ini juga lagi-lagi ya, contoh ini bagusnya apa? Bagusnya disadari. Dia menyadari itu gitu. Bahwa itu ada dalam dirinya. Dulu pernah atau sering gitu ya dipukul kakaknya, dikurung sama kakaknya gitu. Dia merasa tidak nyaman dengan itu dan akhirnya dampak itu masih ada sampai sekarang. Itu jangan dibiarkan ya teman-teman sekalian. Problem-problem seperti ini jangan dibiarkan karena ini bisa diselesaikan. Bisa dilakukan proses rilis ya kita melakukan melepas gitu. Rilis itu melepas supaya itu nggak lagi kan kayak begini. Saya punya benda kecil ini ya teman-teman sekalian, punya benda kecil nih di tangan saya nih. Ini ringan banget nih, ringan banget. Tapi kalau saya terus-menerus bawa benda ringan ini, itu lama-lama berat bagi saya. Bukan karena esensi benda ini berat, tapi karena terus-menerus membawa sesuatu secara konsisten. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Lepaskan. Nah, melepas adalah cara bagi kita untuk membuat kita menjadi lebih nyaman ya di dalam kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi itu rilis dan ketika kemudian tidak bisa melakukan sendiri, lebih baik minta tolong kepada ahlinya supaya kemudian kita tidak terbebani dengan itu. Kemudian kalau keinginan memiliki sesuatu, apakah juga mungkin juga ya, misalnya ini kalau pada cuma ini begini teman-teman sekalian, kan tidak ini kalau kita mengendalikan apa tidak bisa mengendalikan. Jadi kan gini, kalau keinginan ini bisa dikendalikan, nah berarti kalaupun itu inner child, itu sesuatu yang kita masih bisa mengendalikan. Tapi kalau keinginan ini nggak bisa dikendalikan, nah ini kan negatif itu. Yang berarti kita harus menyelesaikan. Saya sendiri ngerasa bahwa dalam diri saya juga ada keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu karena dulunya ketika masih kecil itu sering ngelihat teman-teman ya yang ya kalau saya di kampung saya itu kayak Mas Hamid asalnya dari kampung pelosok gitu. Kalau Mas Hamid di Jawa Tengah, saya juga di Jawa Tengah ya, tapi beda pelosoknya gitu. Saya itu juga kampung yang sangat kecil, orang tua sangat miskin. Pada saat saya kecil itu, saya masih ingat rumah saya itu gedek. Gedek itu apa? Gedek itu anyaman bambu. Nah, jadi rumah saya itu anyaman bambu. Saya kecil itu sampai tumbuh berkembang jadi remaja itu, rumah saya itu gedek bambu. Kemudian ketika ayah saya sudah bisa mulai membangun rumah semi permanen, maka ketika saya masih ingat ketika kemudian rumah itu dibongkar, sepanjang proses pembongkaran rumah itu kami itu tidur di luar, artinya nggak ada atap, nggak ada dinding gitu. Jadi saya masih ingat bagaimana saya tidur sambil melihat langit-langit gitu ya. Jadi saya itu sekarang kalau misalnya diajak teman-teman kemah gitu ya. Terus saya ikut kemah, terus kemudian disuruh tidur di luar gitu. Kemudian saya tidur menatap langit. Itu saya selalu ingat masa kecil itu. Tapi kan itu nggak ngaruh pada saya. Maksudnya tidak menimbulkan sesuatu pada saya gitu ya. Cuma saya ngerasa ada sesuatu yang dulu saya ngelihat teman saya bisa makan es krim dan saya nggak bisa.
Lalu kemudian timbul keinginan saya betapa saya ingin makan es krim itu gitu. Teman saya dulu punya mainan-mainan yang bagus-bagus gitu ya, karena tetangga itu kaya, lalu kami orang miskin, itu kalau kami ke rumah tetangga yang kaya itu, kita tuh pinjam aja nggak boleh kan, pinjam. Dia punya banyak sekali mainan di rumahnya itu, banyak banget mainan yang itu menurut kita waktu itu bagus-bagus semuanya. Tapi kita hanya bisa ngeliat dari jauh, karena mendekat aja nggak boleh, dan kemudian apalagi pinjam itu nggak boleh gitu. Itu kan kayak gitu tersimpan gitu. Cuma kalaupun kemudian saya melihat sesuatu ya, dan saya pengen gitu, itu kan saya masih bisa mengendalikan. Lah berarti kan itu nggak problem bagi saya. Meskipun dorongan itu ada, dan saya tahu ini bagian dari inner child saya di masa lalu bahwa saya lahir dari keluarga yang sangat miskin gitu ya. Tetapi keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu lazimnya yang dulu dimiliki oleh orang-orang pada bukan lazimnya ya, tapi yang dimiliki oleh orang-orang dengan kalangan tertentu itu karena justru yang lazimnya kayak kami-kami yang nggak punya itu mayoritas di kampung. Ya sementara yang berada itu sedikit gitu. Nah kan kita orang miskin ngelihat orang yang lebih mampu itu kemudian pengen itu kan manusiawi gitu ya. Tapi apakah itu sesuatu yang bisa kita kendalikan atau tidak? Nah itu letaknya di diri kita. Jika keinginan memiliki sesuatu sangat kuat dan kita nggak bisa mengendalikan, lah ini problem. Nah, itu harus kita kendalikan. Tapi kalau keinginan memiliki sesuatu itu kuat, tapi kita masih bisa rasional, oh harganya mahal ya, untuk dapat barang ini ternyata mahal. Aku belum mampu untuk membelinya. Ah, berarti kalau begitu aku bisa menunda. Tuh. Impuls, pengendalian impuls ya, saya tidak memaksa untuk memilikinya. Nah, kira-kira gitu. Nah, sepanjang masih terkendali, aman ya teman-teman sekalian. Yang menjadi masalah apabila itu sudah tidak terkendali gitu ya. Jadi eh, terakhir yang ingin saya jawab ini tadi yang pertanyaan pertama menghindari luka pengasuhan pada seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal ya karena ayahnya sebenarnya masih hidup tapi tidak pernah untuk mengurus anak. Serius ya, saya seperti ini banyak sekali menemukan kasusnya di ruang konseling dan saya berpesan kepada teman-teman yang punya perasaan seperti ini, tolong ini diselesaikan ya, tolong ini dilakukan proses terapi. Lakukan proses trauma healing. Datang kepada terapis, datang kepada psikolog, datang kepada psikiater, minta asesmen, kemudian ceritakan dengan terbuka bahwa dulu saya mengalami peristiwa begini-begini. Dan itu kalau nggak diselesaikan teman-teman sekalian, itu dampaknya nyata. Karena numpuk-numpuk di alam bawah sadar anak ini banyak sekali hal-hal negatif tentang ayahnya. Dan itu kemudian berdampak kepada bahwa dirinya kemudian akan menjadi tidak bisa eh, istilahnya gini, tanpa sadar kita itu kemudian melakukan sebuah tindakan kekerasan kepada orang-orang di sekitar kita. Gara-gara dulu sering mendapatkan peristiwa seperti itu dari ayahnya, misalnya begitu ya. Nah ini harus kita selesaikan. Bahkan lebih bagus apabila ini sudah selesai sebelum menikah. Teman-teman Anda yang belum menikah dan Anda ngerasa ada problem seperti itu dalam diri Anda, coba selesaikan dulu ya sebelum Anda menikah. Selesaikan dulu itu, rilis dulu itu ya sebelum menikah. Begitu. Teman-teman sekalian, saya tahu masih banyak pertanyaan, Banyak tapi loh juga ya. di apa Iya. agenda kita bersama Lasisku itu juga rutin. Jadi nanti silakan teman-teman datang lagi di agenda-agenda berikutnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini bisa kita bahas dan bisa kita jawab dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang belum menikah dikaruniai jodoh yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat yang indah, husnul khotimah, dan kelak diizinkan untuk kembali bertemu di jannah surganya Allah yang indah. Billahi taufiq wal Amin. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Dan begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa dijawab. Insya Allah kami akan tampung dan untuk berikutnya jangan lupa nanti ini ada beberapa ya sampai yang di live session. Teman-teman kami juga ada platform kalau teman-teman mau bersedekah, mau sedekah kajian juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada uh, QRIS di sini dengan sedekah mudah ya ini. QRIS sedekah mudah. Semoga menjadi salah satu wasilah teman-teman untuk terus melanjutkan acara-acara ini supaya terus berjalan terus dan teman-teman bisa nanti ajang di sini itu untuk pembelajaran bersama. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak, terus teman-teman juga bisa kakak, ayah bunda bisa juga untuk bagaimana menambah sesuatu perbendaharaan ilmu terkait kepengasuhan, keluarga dan lain sebagainya. Selain itu,
ayah bunda semuanya, kami juga membuka layanan banyak hal, termasuk salah satunya di zakat. Misalkan kakak sudah mencapai kemampuan hartanya sudah sampai di zakat seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung konsultasi di Lazisku juga bisa. Dan teman-teman yang mau lebih banyak apa namanya info tentang kami, terutama di ngaji di ngopi bareng Pak Cah ini, bisa join di WhatsApp-nya, itu kami ada di chatnya. Dan selanjutnya teman-teman ini kalau yang sudah transfer hari ini atau yang sudah kris hari ini, teman-teman di rekening BSI kami 7447 744 78. Kemudian bisa konfirmasi di 0819 0416 2943. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya, dan kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Cahyadi Takrawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng ya, ngopi bareng Pak Cah hari ini. Semoga nanti kita bisa sambung lagi dan dapatkan informasinya di grup WhatsApp ya. Segera join saja, nanti bisa bisa untuk ngisi daftar hari juga. Nanti banyak hal-hal menarik dari kami yang bisa kami infokan. Dan sekian dari kami, apabila banyak kurangnya dan banyak hal yang tidak berkenan di hati para teman-teman semuanya, kami izin pamit, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم
بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه